Teman-teman, di konten kali ini kita akan ngebahas tentang pakem-pakem yang ada di lomba-lomba burung nih. Sebelum teman-teman gua pikirin kenapa kok kalau di gantangan di sana burung kita juara ya kan. Nah di situ juga sebagai pengalaman juga saat latberan itu masalah ngeban itu karena latihan namanya latihan itu nggak masalah. Itu dia ngeluarin pakem yang burung udah meletik, udah ngeban itu nggak boleh. Udah kita makin karakternya kontrol. Nah kita mainnya kesini. Kalau burung kita yang tembakan panjang, tembakan kita main mainnya kesini. Nah jadi kita harus ngerti juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel kita, Fam Channel, bersama saya Fajrin dan Memi Riyadi. Teman-teman, di konten kali ini kita akan ngebahas tentang pakem-pakem yang ada di lomba-lomba burung nih. Sebelum teman-teman lomba nih, Bay, pasti kan teman-teman harus tahu dulu nih standar-standar penilaian pakem yang ada di lomba-lomba burung tuh kayak apa sih. Jadi sebelum kita gantang, nanti jangan kita salah arti di lapangan kita terusnya komplain, tapi kita nggak tahu nih standar-standarnya seperti apa. Bener nggak? Kita ikutin lomba ya. Jadi kan ada beberapa IO juga kan pakemnya beda-beda, tapi sih yang gue lihat standarnya tuh semuanya hampir sama, Bang. Betul. Kalau menurut lo, sepengalaman lo, itu ada beberapa sih, Bang, ya, poin-poinnya apa aja sih? Ya kalau poin yang standarnya sih tetap irama lagu, durasi kerja, volume, terus ada juga buat yang sekarang nih ya, pakem-pakem itu burung harus anteng. Nah beberapa kali ngebal itu kan nggak boleh burung itu kayak gitu. Kalau standarnya hampir sama lah semua kalau kata gua. Sekarang udah main, sebenarnya sih sekarang jatuhnya itu udah main rapi sih kalau gua bilang. Iya, bener nggak? Kita Kita daripada ada burung mungkin yang dipertahanin sama pemain besar juga ada beberapa yang ngeban atau nampar, tapi mungkin karena materinya bagus-bagus jadi masih dipertahanin. Itu kan tergantung pakemnya. Jadi ada juga gini, kalau di lomba gede kan kemarin gue perhatiin ya, ada memang yang burung itu nggak boleh ngeban, tapi dihitung berapa kali ngebannya. Ada standarnya nih, ada maksimalnya. Ada yang 12 kali, ada yang 6 kali. Nah ada juga yang ngeban nggak masalah, tapi memang burung itu harus materinya berkualitas. Pokoknya di atas yang lain lah, jauh lah ibaratnya gitu kan. Oke teman-teman, jadi teman-teman di situ harus tahu dulu nih sebelum pergi ke lapangan, yang dinilai murai batunya apa sih. Nanti burung gua kan bunyi. Iya. Kok nggak juara dari pertama sampai terakhir, bener nggak? Ini kita kupas tuntas, maksudnya kita berbagi pengalaman ya. Pada saat waktu itu gue juga masih sama-sama belajar. Waktu itu memang gue belum tahu ya, maksudnya gue ke gantangan ini asal datang aja. Asal datang nih ke gantangan, burung kita udah bunyi, pokoknya ganti. Nah kita lihat, pas gue lihat kok burung kita masuknya ke nominasi ya, keempat kalau enggak kelima ya. Nah itu gue pikirin kenapa kok kalau di gantangan di sana burung kita juara ya kan. Nah di situ juga sebagai pengalaman juga. Nah nggak taunya pas di lapangan yang kita ikutin itu ternyata burungnya maunya tembakan panjang, durasi, maksudnya ngabisin tapi durasi. Pokoknya ada di depan dapat, di tengah dapat, di akhir dapat penutupan. Nah, gitu kan. Burung yang nembak kayak gitu. Pokoknya tembakan tonjolannya tandas-tandas lah gitu, ya betul ya. Oke teman-teman, jadi dari situ aja teman-teman pas bawa burung harus tahu irama lagunya dapet, ibaratnya turun naik ganti-ganti kayak gitu kan. Yang kedua durasi kerja, volume mungkin nomor 3, ada yang di lain ada jadi nomor 4 ya kan, jatuhnya kayak gitu. Terusnya yang kelima juga mungkin yang ambil terakhir itu sekarang jadi dilematis para pemain itu kerapihan, baik kalau menurut gua, bener nggak? Jadi tuh teman-teman harus lihat, kok burung gua nggak juara, udah kerja, udah ini, tapi ngebannya banyak, bener nggak? Kayak gitu kan? Memang gini, ada pakem lapangan itu suatu IO itu pada saat latberan itu masalah ngeban itu karena latihan. Namanya latihan itu nggak masalah. Latber kan artinya latihan bersama.
Tapi ketika naik dia udah lomba, maksudnya maksudnya di Latres, udah tiketnya juga udah masukkan 100 ke atas, itu dia ngeluarin pakem yang burung udah meletik, udah ngeban itu nggak boleh. Udah makin diperketat, makin Iya, dicari yang boleh, dia tetap dapat juara, tapi poin dia dikurangin. Harusnya misalkan juara 1, dia juara 3 atau juara nominasi, kayak gitu sih. Gitu teman-teman. Jadi teman-teman juga harus ngerti lapangan satu dengan lapangan lain tuh nggak bisa disamain. Kadang-kadang bener nggak? Iya. Apa standarisasi penilaian masing-masing sebuah IO itu punya standarnya masing-masing gitu. Dan gini juga tentang durasi irama lagu ya, itu kita harus paham juga tentang suatu IO. Kadang suatu IO itu beda lapangan beda. Karena gini, ada burung memang yang mau ngerol, nah terus dia itu masuk dia gaya ngesau. Nah, tapi ada suatu pakem IO juga, maksudnya dia burung ambil yang tembakan panjang-panjang kayak gitu. Jadi kita harus tahu juga nih bawa burung yang mana. Kayaknya burung kita karakternya kan ngerol, nah kita mainnya kesini. Kalau burung kita yang tembakan panjang, nah kita main kesini. Nah, jadi kita harus ngerti juga kayak gitu. Berarti kan kalau teman-teman sekarang kan perbedaan IO itu emang agak lumayan signifikan nih Bay, kalau menurut gua. Kalau burung juga karakternya sekarang kalau gue bilang itu kebagi kedua Bay. Justru yang mahal itu yang komplit. Nah, itu bakalan mahal, bener nggak? Itu ya kalau dikategorikan burung yang istimewa ya memang agak-agak susah ya kita nyari burung yang ngerol tembak. Tembak, durasi kerja, main rapi. Dapat, saunya mewah. Nah, itu memang agak sedikit sulit nyari burung-burung kayak gitu, jarang lah. Tapi kalau teman-teman maksudnya mau punya pengalaman, seringlah nonton konten-konten itu burung-burung yang mewah kayak gimana, itu buat pembelajaran nggak masalah, buat sebagai gua harus nyari burung kayak gini, gayanya kayak gini, tembakannya kayak gini. Itu juga buat pelajaran juga Bay sebenarnya kalau menurut gua. Nggak mesti konten gua ngambil konten di sini untuk pelajaran yang ini, di konten ini gua ngelihat ngamatin burung-burung, itu bagus menurut sebenarnya gua. Banyak sih manfaatnya dari YouTube yang lain pun sebenarnya, dari konten-konten yang pemain nasional ini sebenarnya kita juga masih sering nonton, bener nggak Bay? Bener kan? Sama, gue juga nonton, gue ngamatin burung yang lagi viral nih gitu. Gimana, kayak gini. Berarti kita kayak kalau bisa kita punya acuan ya burung kita, apakah kita selera kan? Kalau masalah burung kan selera. Gue seneng kayak gini, gue seneng kayak gini, kayak gitu. Nah, di situ juga IO juga sama Bay. Kalau pas si juri si korlap atau si juri itu sama selera. Kenapa sih bendera merah? Karena suka mencar kan ya kan? Itu kan jatuhnya kan. Iya, karena gini ya. Kalau menurut gua, kalau korlap itu kan dia juga punya pengalaman. Pengalaman dalam mencetak burung, lalu dia jadi korlap dan dia punya selera masing-masing. Gua seneng burung gaya gini, gua seneng burung yang tipe seperti ini. Nah, itu dia nanti bakal jadi acuan dia pada saat nilai di lapangan. Iya, betul. Kayak gitu. Jadi teman-teman juga nambah pengalaman lagi di konten ini. Kemarin kita bahas soal settingan lomba. Nah, ini kita bahas pas di lapangannya biar kita udah makin komplit nih Bay. Video kita, konten kita itu jadi komplit, dari kita pengondisian belum gacor sampai gacor, sampai ngelihat karakter, lombain pengondisian lapangannya gimana, nanti pas di atas lomba gimana. Nah, penilaiannya ini sekarang kita bahas kan, makanya kan udah mulai komplit nih. Iya, jadi ini pelajaran juga, maksudnya kita berbagi pengalaman. Pelajaran gua juga banyak. Dulu gua kadang sering salah bawa burung kan. Gua bawa burung pakemnya nembak panjang, burung ngerol. Setuju, kadang burung kayak gitu sampai gua kadang punya pengalaman. Burung gua dibilang sujud neken gitu, dibilang ngerayu. Gitu kayak gitu kan. Kan kita kadang jadi ketawa kan, ketawa lucu. Nah, benernya gini, sebenarnya gue itu pas gue pahamin memang pakem dia kayak gitu gue juga harus ngikutin aturan dia. Betul. Karena kita main ke tempat dia. Pas besoknya gue bawa burung tembakan panjang tuh, burung gak ada berhentinya, gue juara. Nah, kayak gitu kan. Oke, jadi teman-teman dari pengalaman kita, teman-teman nanti bisa dipilah-pilah di tempat-tempat teman-teman IO-nya. Mungkin sekarang banyak nih Bay. Dia kayak gimana. Betul. Di daerah-daerah juga mungkin banyak, ada NZR, ada Raja Wali.
ada BNR, ada Rombolawe kayak iya. gitu kan. Ada RGN mungkin kalau daerah-daerah Jawa Barat, Bandung kan RGN lagi mulai naik juga Naik, kan. iya. Mungkin kalau di daerah-daerah Tangerang sampai ke apa Jakarta mah KMM juga lagi Iya. masterpiece lah gitu mulai Itu ya nggak masalah kita mau main di IO mana, yang penting kita tahu pakem mereka. betul. Dan kita harus tahu bawa burungnya iya, apa. ya kita harus ngikutin peraturan mereka kayak gitu. Kita harus bawa burung yang seperti Betul. apa, yang mereka selera juri dia tuh seperti apa kayak gitu. Dan jangan dilupain juga semua itu ujungnya dari yang IO tertua kita dari PBI, benar Nah, nggak? iya, benar. Soalnya emang acuan awal kita belajar dari semua dari PBI, benar nggak? Kayak benar. gitu. Oke teman-teman, di konten video kali ini semoga banyak manfaatnya nih, Bay. Iya, Kita benar. sharing soal penilaian apa standar-standar penilaian lomba murai batu. Jadi teman-teman tahu harus bawa burung yang mana dan tipikalnya. Pasti teman-teman udah tahu yang si ini IO tipe- ini ya. karakternya kayak gini, mainnya di Raja Wali misalnya. Misalnya. Yang ini, wah mainnya di sini aja nih, BNR nih cocok nih kayak Iya, gitu kan ya. kayak gitu. Itu teman-teman, semoga bermanfaat videonya. Kita juga kalau ada masukan tolong dikasih masukan di komentar. Kalau ada pembahasan lain atau teman-teman ada punya masalah, boleh juga di komentar. Nanti kita sortir, kita listing, kita angkat untuk konten selanjutnya. Terima kasih untuk video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.